Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Ha iling litambi utai ha iku ketui makna tambih. Antum utawi sira kabeh ya ulai mengkono ni wong akeh. Kal mukminina kang padha iman kabeh. Tuhibbunahum iku seneng sapa sira kabeh ing kufar liqarabatihim krana kekerabatan kufar minkum saing sira kabeh wa sadaqatihim lan oleh kekancan kufar wala yuhibbunakum lan ora temen sapa kufar ing sira kabeh ni mukhalafatihim krana oleh nulaini kufar lakum marang sira kabeh fitini dalam agama wa tu'minuna lan iman sapa sira kabeh bil kitab iklan kitab kuliah kabehane kitab ai bil kutubi tegese iklan pira-pira kitab kuliah yas kabehane kutub wala yu'minuna lan ora iman sapa kufar bi kitabikum kelawan kitab sira kabeh wa idza laqukum lan nalikane ketemu sapa kufar ing sira kabeh qalu maka ucap sapa kufar amanna iman sapa kita wa idza khalau lan nalikane persepen sapa kufar adu mongko padha nyokot sapa kufar alikum nasi sira kabeh anamila ing pira-pira putuke ciri-ciri atrafal asabi tegese ing pira-pira pucuke ciri-ciri minal ghaidi saking bangete murang-muring syiddatil ghadabi tegese bangete murang-muring lima krono barang ya rauna kang ningali sapa kufar min ittilafikum fayani kerukunan sira kabeh wa yu'abbaru lan tentembunga kenal syiddatil ghadabi saking bangete murang-muring bi'adil anamili kelawan nyokot pira-pira diriji majazan pronare majaz wa in lam yakun senajan tora ono sama ing dalem panonggon wa in lam yakun senajan tora ono iku senajan tora ono iku sama ing dalem panonggon apa adun nyokot kul mujabo sira Muhammad mutu mati yo sira kabeh bi ghaidikum kelawan murang-muring sira kabeh kelawan kemarahan sira kabeh aib kau tegese tetep sira kabeh alihi ing atase waid ilal mauti temeka marang mati falan taro mengkola bakal ningali semua sira kabeh maing barang ya surukum kambunga kenapa maing sira kabeh innallaha satu minallah iku alimun nawru bidati suturi kelawan isine ati bima keseklan barang fil qulubi kan tetap apa main dalam pira-pira ati wa min ulan kusinga saking ma fil qulubi ma utawi barang yutmiruhu kan nyimpen ing ma sabaha ulain kun kufar ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kalian mencintai mereka orang-orang kafir wala yuhibbunakum padahal mereka tidak mencintai kalian. Kalian mencintai mereka tapi mereka tidak mencintai kalian. Sebelum ayat iki wingi wis diterangno. Ayat sebelum ayat iki bahwa Gusti Allah dawu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ila akhir ayat. Sebelum ayat ini diterangkan bahwa Gusti Allah melarang orang-orang mukmin menjadikan orang Yahudi,
orang Nasrani dan orang munafik sebagai bitona atau sebagai teman kepercayaan sing sampai mengetahui rahasia-rahasia pribadi orang mukmin atau rahasia-rahasia umat Islam. Walaupun di antara mereka iku ono hubungan kekerabatan. Wingi tak terangno bahwa di Medina itu ono wong Islam, wong mukmin. Tapi bapaknya munafik. Ono wong munafik ku jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Tapi dua anak jenenge Abdullah ya. Iku wong mukmin sing sejati. Ya iki anak mukmin, bapaknya munafik. Atau ono kaya Abdullah bin Salam sing tak critakno wingi dan semisalnya. Iku mlebu Islam, beberapa orang Yahudi iku mlebu Islam. Nah, tentu kan punya keluarga sing cek pancet Yahudi. Nah, tetapi kekerabatan itu jangan sampai kemudian menjadikan umat Islam itu mau menjadikan mereka sebagai bitona. Itu larangan. Larangan. Jangan kalian orang Islam menjadikan orang-orang non-Islam ya sebagai bitona, sebagai teman kepercayaan sing sampai mengetahui rahasia pribadi kalian atau rahasia umat Islam. Walaupun di antara kalian ada hubungan kekerabatan. Nah, kemudian ini ayat iki ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Nah, ini ayat iki Gusti Allah coro-coro maitu apa maitu mencela. Dalam ayat iki Allah mencela orang-orang Islam sing menjadikan orang-orang kafir sebagai biton. Orang kafir itu baik Yahudi atau Nasrani atau munafik. Mengenai itu Allah mencela orang-orang Islam sing menjadikan orang-orang kafir sebagai bitona. Bahwa mereka itu salah. Wong Islam sing menjadikan orang kafir itu sebagai bitona, sebagai teman sing dipercaya iku salah. Apa kok ngono ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian orang Islam mencintai mereka orang-orang kafir sehingga dijadikan bitona padahal mereka orang-orang kafir tidak cinta kepada kalian. Kalian suka sama kerabat kalian sing cek kafir ku mau kemudian dijadikan bitona padahal mereka tidak suka kepada kalian. Kenapa kau tidak suka lima khalafatihim lakum fitini? Ya karena agama beda. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kalian iman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kalian iman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Iman kepada Taurat, iman kepada Injil. Ya. Sedangkan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, gak iman sampai Quran. Paham ya maksudnya? Kon seneng wong-wong iku lho, gaya apa? Wong-wong iku gak seneng kon. Kon iman dengan kitab mereka, iman dengan Taurat, iman dengan Injil. Tapi mereka tidak iman kepada Al-Quran. Terus buat apa senang kepada mereka? Iki sing dimaksud wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kon iman kepada kitab mereka, kitab Injil, kitab Taurat, sedangkan mereka tidak iman kepada kitab kalian. Terus
Dalam konteks saiki ya apa? Apakah kita harus mencintai orang-orang kafir? Nek aku ya gak paham ya. Nah, ayat ini mau Gusti Allah melarang. Nah, ayat sebelumnya Allah melarang umat Islam itu, orang Islam itu menjadikan orang-orang Islam sebagai petona, kalau mencintai mereka. Ngono ya. Dalam konteks sekarang ya apa sikap kita kepada orang kafir? Apakah kita cinta kepada mereka? Ini aku yoga. Aku gak sedikit pun mengidolakan wong kafir. Boh, iku bintang film, boh, iku pemain bal-balan, aku pribadi. Tidak ada perasaan suka, tidak ada perasaan cinta kepada non-muslim, pada orang kafir. Cinta loh ya, enggak. Nek berbuat baik, iya, karena itu perintah Al-Quran. Ya ayyuha la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Rungono kon memahami Al-Quran ojo sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong itu akhirnya mendapatkan makna yang tidak lengkap. Akhirnya salah kaprah, salah mensikapi. Wis none ayat iki Gusti Allah melarang kita menjadikan orang kafir sebagai bitona. Ya kan? Ketika orang Islam mencintai mereka, kalau Gusti Allah disalah, apa kon cinta mereka? Wong kon iman dengan Taurat dan Injil, mereka tidak iman dengan kitab. Nah, terus siapa mensikapi orang kafir zaman saiki? Apa kita cinta kepada mereka? Aku kan, aku kan. Berbuat baik, iya. Karena itu perintah Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, orang-orang non-muslim, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik ya dengan makna yang umum, wis pokoke baik, opo ae lah. Paham ya? Berbuat baik, ya apa kebaikan secara umum, membantu mereka dan seterusnya. Waktu situ ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Menurutkan cinta enggak, berbuat baik iya. Jadi gak pantas nek kapan di dalam hati seorang muslim itu ada cinta kepada orang kafir. Berbuat baik iya, cinta. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu 'alaikumul anamila minal ghaid. Kemudian Gusti Allah menjelaskan bagaimana perilaku orang-orang kafir sing dicintai itu, sing dijadikan bitona itu. Kapan ketemu orang-orang mukmin mengatakan aman, itu munafik. Dengan tak cerita wingi bahwa ini situasinya di Madinah. Situasinya itu di Madinah, di mana mau bisa cerita ono uang iku mlebu Islam, bapake ipo-ipo tok. Artinya munafik. Kok Imam Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Munafik ku artinya apa? Ipo-ipo mlebu Islam, artinya sik kufur. Dheweane jeneng Abdullah ya. Iku sahabat Kanjeng Nabi. Itu situasi di Madinah iku mau. Nah, mereka orang-orang iku mau, orang-orang kafir mau nek kapan ketemu orang-orang mukmin qalu amanna. Aku iman kok. Wa idza khalau addu 'alaikumul anamila minal ghaid. Ketika mereka sedang tidak bersama orang Islam, addu 'alaikumul anamila minal ghaid, mereka sangat benci.
nek ketemu wong mukmin ngomong aku yo iman. Tapi ketika tidak bersama atau ketika di belakang orang Islam, mereka itu sangat marah, sangat benci kepada orang Islam. Lah, kebencian iki dibahasakan oleh Al-Quran sebagai menggigit ujung-ujung jari. Wa idza khalau, dan ketika mereka persepen, artinya ketika mereka menyendiri, tidak di hadapan orang Islam, addu alaikumul anamila minal ghaid, mereka menggigit ujung-ujung jari mereka karena marah. Menggigit ujung jari karena marah. Wes, rungon. Iki ayat iki, lafaz iki, addu alaikumul anamila minal ghaid, marah sampai menggigit jari. Iki nek kon fahami dalam konteks bahasa Indonesia, gak ketemu judulnya, kon gak kira paham. Karena dalam bahasa Indonesia itu gak ono istilah marah dengan menggigit ujung jari. Kon tak tuturno angel Quran, tak tuturno. Nah, saya ini gak ngaji terjemah wis jadi ustaz. Wis duwale rono-rono duwale. Repot. Malah kapanane kok ana wong sampe saiki soal Quran. Ana wong teko satu percetakan Jawa Barat. Mrene nggawa mushaf. Nggawa Quran, nggawa metode buku metode. Pokoknya khatam iku paham dengan makna Al-Quran. Tak wadah yo Pak Yai iku lho. Belajar Quran iku lho, belajar mengerti Quran, mengerti tafsir itu tahunan lho. Dan harus menguasai beberapa ilmu pendukung, nahwu, sorof, balaghah dan seterusnya untuk memahami Al-Quran. Itu menguasai beberapa ilmu pendukung. Ya. Lah ini kitab sampeyan iki lho, buku lho. Me saopel ngene kok. Nek ngerti iki ngerti mana Quran kabeh. Terus akhirnya tak kayak beberapa contoh-contoh lafaz-lafaz sing antara lafaz sampai terjemahan itu tidak sama. Termasuk iki kemarahan itu kalau Gusti Allah ditembungno, diungkapkan dengan menggigit ujung jari. Syiddatul ghadab, kemarahan yang sangat, kebencian yang sangat itu oleh Allah diungkapkan dengan kata menggigit ujung-ujung jari. Nah, hubungannya apa? Nah, kalau memahami dengan bahasa Indonesia, konteks bahasa Indonesia, kaki paham. Nah, memahami ini ya kudu dengan bahasa Arab yang berlaku di kalangan orang-orang Arab. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa-bahasa yang mana orang Arab itu mengerti. Bahasa itu diberlakukan di mana? Berlakunya seperti apa? Wes, mengungkapkan kemarahan yang sangat dengan menggigit jari. Tapi sebenarnya itu ungkapan loh ya. Bukan berarti orang Arab nih sangat marah itu terus menggigit ujung jari. Enggak. Itu majas. Ya, tidak ada menggigit jari.
Tapi kemarahan yang sangat itu diungkapkan dengan menggigit ujung jari. Nah itu, apakah orang Arab menggunakan itu? Apakah mengerti? Iya. Nah ini satu syair Arab itu ungkapan. Faktul aqwaman li'aman ahdillatan ya'uduna min ghaidin ru'usal abayimi. Faktul aqwaman li'aman adillatan ya'uduna min ghaidin ru'usal abayimi. Perangilah kaum-kaum yang rendah, yang hina di, ini syair ya, yang hina dina, yang menggigit ujung-ujung jari karena marah. Jadi artinya mengungkapkan kemarahan yang sangat dengan ungkapan menggigit ujung jari itu memang berlaku di dalam bahasa Arab zaman dulu sebelum muduni Al-Quran. Tak tahu mana. Ibnu Abbas itu sahabat Kanjeng Nabi. Yo misalnya Kanjeng Nabi sing karo Kanjeng Nabi ditungan. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi Abdullah bin Abbas itu satu ketika kami soal karo Kanjeng Nabi bengi terus dijempok doa Kanjeng Nabi. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah kepadanya takwil, tafsir. Nah, Abdullah bin Abbas itu ketika mengajarkan tafsir atau ketika menafsiri Al-Quran, termasuk salah satu metode Abdullah bin Abbas itu adalah dengan menggali syair-syair Arab zaman jahiliyah. Jadi orang Arab itu punya budaya sastra. Mereka itu dulu walaupun ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi punya kecerdasan yang luar biasa dan sanggup menghafal ribuan syair-syair kuno. Syair-syair kuno. Turunnya mudah di Quran. Nah, Abdullah bin Abbas itu ketika menyingkap satu lafaz di dalam Al-Quran, untuk menyingkap, iki maknanya opo lafaz iki. Ya. Lafaz iki maknanya opo. Untuk menyingkap satu lafaz iki maknanya opo. Nah, beliau itu menggali dari syair-syair Arab, syair-syair kuno. Ketika menentukan bahwa lafaz iki, ya maknanya adalah iki. Dan ketika menentukan itu, menggali dari syair-syair kuno. Mulanya jadi ini Sayyidina Umar, ta'allamu syi'ra fa innahu taiwanu kitabikum. Belajarlah syair. Itu syair zaman saiki, itu syair ngarang-ngarang dewi itu. Belajarlah syair-syair kuno, ya, syair-syair Arab kuno, karena fa innahu taiwanu kitabikum, karena di dalam syair-syair kuno itu terdapat perbendaharaan bahasa. Terdapat perbendaharaan bahasa. Paham ya? Angel. Quran iku saiki maca Quran gak teteh. Pondok terjemahan dadi ustaz ngalor gitu lho. Iku sing garai agama rusak yang iku. Lah bayangno ta, pemungko duwe motor rusak marno ditandani wong sing gak iso, aku sing dandani ta. Kowe dadi gak karu-karuan mau gak ngerti padha ambek ngono iku nasibe aku saiki. Orang memahami agama itu tadi melenceng-melenceng karena itu mah sumbernya itu mau tidak jelas itu. Nah kembali lagi,
ayat ini mau idza khalu adu alaikumul anamila minal ghaid, ketika mereka persepen, ya tidak ada orang-orang mukmin, maka mereka orang-orang kafir itu mau menggigit ujung-ujung jari mereka minal ghaidi, saking marah. Nek dipahami dalam konteks bahasa Indonesia juga ketemu karena kaono dalam bahasa Indonesia hubungan antara marah dengan menggigit ujung jari itu kaono. Yo nek marah mek banting piring itu ono. Ngambang bojone banting piring ono, tapi kuele aja ditiru. Yes. Jadi cara memahami. Kul mutu bi ghaidikum. Katakan Muhammad, mutu bi ghaidikum, matilah kalian bi ghaidikum dengan kebencian kalian. Mutu bi ghaidikum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Iki apa maksudnya? Orang-orang kafir itu sangat benci kepada orang Islam. Dan kebencian itu diungkapkan dengan menggigit ujung-ujung jari. Nah, kemudian yang ini tulisannya qul mutu bi ghaidikum. Katakan Muhammad, mutu bi ghaidikum. Matilah kalian dengan kebencian kalian. Apa yang maksudnya? Matilah kalian dengan kebencian kalian. Iki sekali lagi, nek difahami secara harfiah juga ketemu. Qul mutu bi ghaidikum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Iki ini tafsir Zamakhsyari, tafsir Imam Zamakhsyari. Iki tafsir sing menyingkap makna Al-Quran dari sisi balaghah, yang dari sisi sastra. Beliau mengatakan bahwa kebencian orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani kepada umat Islam itu ketika mereka melihat Islam itu joyo. Ketika mereka melihat umat Islam di dalam kenikmatan, melihat umat Islam dalam kerukunan, ya melihat Islam itu joyo, nah, itu mereka benci. Mereka benci itu karena melihat kejayaan Islam. Nah maka kul mutu bi ghaidikum, matilah kalian dengan kebencian kalian, itu jadi Imam Zamakhsyari itu berarti doa. Doa apa? Iki pada doa supaya Islam iku terus joyo, supaya umat Islam iku terus dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam kejayaan, sehingga wong kafir iku mau tambah mangkel, mati dalam keadaan mangkel. Menurut maksudnya. Jadi mengatakan kul mutu bi ghaidikum, katakan Muhammad, matilah kalian dengan kebencian kalian, itu sama saja dengan berdoa supaya Islam iki joyo. Sehingga wong kafir itu tambah benci, akhirnya mati dengan kebencian. Ngono maksudnya. Nah, itu bahasa Al-Quran. Inna Allah alimun bidatis sudur. Gusti Allah itu maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati, termasuk kebencian ikuma. Intam saskum lamun kepoing sira kabeh tusibkum tegese makanan ing sira kabeh apa hasanatun kebagusan, nikmatun tegese kenikmatan, kana sering qaitine kemenangan, wa ghanimatin lan carahan tasu'u mongko ngelei apa hasana ing kufar tuhzinuhum tegese nyusahaken apa hasana ing kufar, wa in tusibkum lamun mukalani siraka ka wasayatun kaelean kazimatin kaitine kekalan wajat binan kepailan, apa kepailan pacekli ya farahu mongko bunga sebab kufar biha kelawan
sayyi'ah. Wa jumlatu syartu utai jumlah syarat muttasilatun iku gandeng bi syarat iklan syarat qablu saturinge syarat ama utai barang bainauma kang ing dalem antarane syarat loro iku itiradun jumlah itirad wal ma'na utai ma'na niku annahum satemene kufar iku tanahuna pol-polan kabeh fi adawatikum ing dalem oleh mungsuhi marang sira kabeh fala falima monggo krana apa tuwadunahum padha ngasihi sapa sira kabeh ing kufar fajtanibuhum mongko ngetono sira kabeh ing kufar wa in tasbiru lana musafir sira kabeh ala adawum ing atase oleh nglarahaken kufar wa tatakulan takwa sira kabeh Allah Gusti Allah fi muwalati ing dalam ngasihi kufar wa ghairi lan yani muwalat la yadurukum ko orang bahayani ing sira kabeh bikasri dhaati iklan kasri dhaat yadirkun wa sukun ra ilan sukun ra wa dhammiha lan tamai ra wa tashdidu lan tashdid ra apa itu mereka toyan iku farsyayan ing suci Allah satemene Allah bima kan barang ya'maluna kang lakoni sapa ngake piliyai kelawan ya wa tailan ta muhitun ikum liputi alimun sing ngaruwi fayujaziyahum mengko bales sapa Gusti Allah ing kufar bi kelawan ma kemudian ayat iki in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha apabila kalian mendapatkan kebaikan umat Islam maksudnya mendapatkan kebaikan apa kebaikan ya umum kemenangan mendapatkan pertolongan mendapatkan harta rampasan hidup dalam kejembaran tasuhum mereka bersedih nek ana wong Islam enak wong kafir iku mau bersedih dalam konteks dan situasi dulu loh ya iku sudah gambar mereka wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha ketika umat Islam itu mendapatkan kejelekan keburukan misalnya perang kalah atau hidup dalam kesusahan, maka orang-orang kafir itu senang. Dengan bahasa yang sederhana, iki jenenge apa? Hasad. Ya, tinggi. Dan hasad itu muncul karena ketidaksenangan. Paham ya? Uang itu kapan mau sing disenengi. Uang itu kepada orang yang dibenci. Ketika orang yang dibenci itu mendapatkan kenikmatan, hatinya ya apa? Loro. Orang benci kepada orang lain, ketika orang lain yang dibenci itu mendapatkan kenikmatan, loro hati. Ono, ngedukno kulkas hati loro. Ngedukno sepeda motor cilik, sepeda motor beat hati loro. No pada motor atau gede mana loro. Warang ngedukno motor anyar mati. Saking loro ya hati. Tapi ketika orang yang dibenci itu mendapatkan musibah, sawan kapok. Maka dari ayat ini Gusti Allah menggambarkan betapa bencinya orang-orang kafir itu kepada orang-orang mukmin. Sampai koyok muniku mau digambarkan oleh Allah. Artinya ya kembali lagi lah pokok seneng mereka dan kau jadikan mereka sebagai pitona itu lapo. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Apabila kalian sabar dengan sikap mereka yang menyakiti kalian dan takwa kepada Allah, la yadurukum kaiduhum syai'a, maka rekayasa mereka tidak akan membahayakan umat Islam. Apapun upaya mereka untuk menghancurkan umat Islam itu tidak akan ngefek. Ya. Paham.
Utawa dalam satu tafsir mana? Wa in tasbiru, apabila kalian sabar secara umum. Wa in tasbiru, apabila kalian sabar dengan aturan-aturan agama iki, dengan syarat-syarat agama iki, kalian sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Kalian sabar menjauhi larangan-larangan Allah, wattaquhu, dan kalian bertakwa kepada Allah, la yadurukum kaidum syai'a, maka rekayasa musuh-musuh Islam itu tidak akan mempengaruhi kalian, tidak akan punya pengaruh, tidak akan membahayakan kalian. Jadi Imam Az-Zamakhsyari ayat iki wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a. Ayat iki, dalam ayat iki Allah memberi petunjuk kepada umat Islam nek kepingin ngalahno musuh-musuh Islam iku harus apa? Harus sabar menjalankan agama, harus takwa. Jadi kemenangan umat Islam itu bukan hanya karena senjata. Senjata itu hanya bentuk sebagai ikhtiar. Wa itu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khil turhibuna bi atuwallahi wa atuwakum. Allah memerintahkan umat Islam itu untuk menyiapkan persiapan, menyiapkan persenjataan. Untuk apa? Untuk menakuti orang-orang kafir. Karena orang kafir itu takut dengan yang dilihat. Nah, orang Islam itu takut kepada Allah. Nek wong kafir itu takutnya kepada apa yang mereka lihat. Mengano kalau Allah diperintah supaya menyiapkan peralatan-peralatan perang untuk menakuti mereka. Tetapi kemenangan umat Islam itu tidak dicapai dengan kekuatan persenjataan, tapi dicapai dengan ketakwaan dan kesabaran, seperti yang terjadi di Uhud. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Insya Allah Maha mengetahui apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh. Nek ya'maluna berarti mereka, nek tak maluna berarti kalian. Wa yujazihim bihi, maka Allah akan membalas. Wadhkur lan nutura sira ya Muhammad wa Muhammad, ilingo sira ya Muhammad wa Muhammad, idghadauta ing dalem nalikane isu-isuan sapa sira min ahlika saing keluarga ira minal Madinah saing Madinah tupawiu ngedoaken sira tunasiru sing ngedoaken sira al mukminina ing pira-pira mukmin, maka ida ing pira-pira panggonan lungguh maraki saing pira-pira markas yaqifuna kang padha ngadeg sapa mukminin fiha ing dalem maqaid lil kita likronare perang, wallahu ta Allah iku sami untat kang midhangetaken di aqwalikum marang pira-pira ujaban sira kabeh alimun tur ngawruhi bi ahwalikum kan pira-pira tinggal sira kabeh bahwa utawi itu mau wa idh ghadawta min ahlika dan seterusnya mau iku yauma uhudin tino uhud kharaja matu sab'an nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfin kelan 1000 au illa khamsina rajulan utawa kecuali 50 apa ni rajulan wong lanangi wal musyrikuna utai pira-pira musyrik iku salah satu alafin tawal musyrikuna lan metu pira-pira musyrik bi salah satu alafin wal musyrikuna utai pira-pira musyrik iku salah satu alafin 3000 wa nazalan mutun sama kanjeng Nabi bi syibi ing dalam iring-iringane gunung yaum sabti ing dalam dino Sabtu sabi asyawalin ing dalam 7 Syawal sanata thalati minal hijrati ing dalam tahun telu minal hijrati sang hijrah wa ja'ala lan dadakan sama kanjeng Nabi dhahrahu ing kekeri kanjeng Nabi wa askaruhu lan askari kanjeng Nabi la marang Uhud wa sawalan ngelurusaken sapa kanjeng Nabi suku kaum ing pira-pira barisane askar wa jelas lan nglungguhaken sapa kanjeng Nabi jaisan ing tentara minar rumati saing pira-pira pemanah wa amara lan perintah sapa kanjeng Nabi Ali bin Abi Rumat wa ammar lan gawe pimpinan sapa kanjeng Nabi Ali ing atase Rumat Abdullah ibn Jubair ing Abdullah ibn Jubair bisa fil jabali ana ing permukaan gunung wa qala dawu sapa kanjeng Nabi intahu
Mana sira kafir anna sing kita binabri kelawan anak panah la ya'tuna orang nekani sebab kufur ing kita min waraina saing buri kita wala tabrahu lan ojo ngali-ngali sapa sira uripna den kalaken kita unusirna utawa den tulungi sapa kita wis ganti judul wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaida lil qital wallahu sami'un alim. Ketika engkau Muhammad keluar dari rumah keluargamu, dalam tafsir dikatakan keluar dari rumah Siti Aisyah. Tubawi'ul mu'minina maqaidal qital, yaitu ketika Kanjeng Nabi menata pasukan perang, yaitu perang Uhud. Ketika engkau keluar dari rumah keluargamu, kemudian menata pasukan perang apa? Perang Uhud. Jadi orang-orang kafir itu kan kalah perang Badar. Dengan orang-orang kafir itu kalah dalam perang Badar, banyak tokoh-tokoh yang terbunuh. Nah, kemudian mereka orang-orang Mekah ini punya harta dagangan sing dibawa Abu Sufyan teko Syam. Jadi ceritanya Abu Sufyan ikut membawa dagangan orang-orang Mekah teko Indonesia. Nah, itu rencananya sampai umat Islam pada waktu itu dihadang untuk dilumpuhkan kekuatan ekonominya sehingga tak punya modal untuk memerangi umat Islam. Nah, ketika Abu Sufyan krungu bahwa pasukan bahwa rombongan dagangnya dihadang oleh umat Islam, maka Abu Sufyan kirim surat nang orang-orang Mekah, selamatkan dagangan kuwi didang wong Islam. Maka kemudian wong Mekah itu kirim pasukan 1000. Iki ceritanya sebelum terjadi perang Badar. Wong Mekah kirim pasukan 1000. Nah, tetapi kemudian Abu Sufyan itu membawa dagangannya itu lewat pesisir, sehingga gak sampai ketemu wong Islam sing kabeh 313. Barang dagangan niku mau selamat, wong Islam gak kepethuk rombongan dagang, kepethuk pasukan perang kabeh umang, akhirnya terjadilah perang Badar. Nah, kemudian rombongan dagang kan selamat. Dagangan-dagangan yang Mekah ke kafir itu kan selamat karena gak ketemu wong Islam. Nah, kemudian ketika wong kafir itu mau mengalami kekalahan di perang Badar, ya tentu dendam. Dendam ambek umat Islam. Kan ono anak sing bapake terbunuh namanya Uhud. Ono dulur sing dulure terbunuh Uhud Badar. Ono dulur sing dulure terbunuh namanya perang Badar. Nah, kemudian orang-orang kafir ini mengatakan, wis harta iki gak usah digawe. Paham ya? Iki kayak modal perang ae. Kebian jenenge perang modal. Soalnya perang itu kan kadang-kadang perjalanan ini kan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya tentu butuh logistik. Ya butuh senjata perang. Jadi orang-orang Mekah itu mengatakan, wis harta dagangan iki gak usah digunakan. Iki digawe modal perang Uhud. Digawe modal perang. Kalau cerita Uhud, digawe modal perang. Nah, kemudian diceritakan pada tahun ketiga Hijriah itu mau nek tahun ini tanggal 7 Syawal. Ono sing ngarani 11 Syawal. Ono sing ngarani 13 Syawal. Sing jelas itu Syawal tahun ketiga Hijriah. Nah, Kanjeng Nabi mendengar orang-orang kafir itu berjalan menuju Madinah untuk memerangi umat Islam.
Maka pada hari Jumat itu setelah sholat Jumat, Kanjeng Nabi memanggil beberapa sahabat untuk dijak musyawarah. Bagaimana iki? Apakah bertahan nang Madinah? Apakah keluar menyongsong mungsuh? Aku tak kandhani. Sekelas Kanjeng Nabi iku lho, sing opo-opo wahyu mudhun. Iku lho ngejak musyawarah sahabat. Aku yang ojo sembawar sakarepmu dhewe. Yo ngejak ngomong ambek wong-wong sing kena dijak ngomong, sing duwe pendapat yang baik. Musyawarah ojo wong sembarang wong. Musyawarah dengan orang-orang yang punya pendapat yang baik. Ayo bodoh delade lu jak musyawarah repot. Wis, iki suatu pelajaran. Kanjeng Nabi seorang nabi, sembarang-sembarang wah. Itu pun mengajak sahabat bermusyawarah. Maka wong ku dadi pimpinan apa-apa ya sak kuwarepe dhewe ya. Iku musyawarah. Nah, iki sing Kanjeng Nabi musyawarah be sahabat. Ya apa ta? Pancen nang Madinah nek musuh mlebu baru diperangi apa ta menyongsong musuh. Nah, sahabat-sahabat sing senior iku memberi masukan kepada Kanjeng Nabi supaya bertahan di Madinah. Wis, kira no pelajaran bahwa orang itu tidak apa-apa memberi masukan kepada orang yang di atasnya, memberi masukan kepada yai, gak apa-apa, memberi masukan kepada orang tua, gak apa-apa, gasul adab. Ini jadi fikih sirah. Jadi di dalam sirah Nabi itu banyak pelajaran. Nah, termasuk itu memang ketika sahabat itu memberikan masukan kepada Kanjeng Nabi, ini pelajaran kepada kita bahwa kita boleh memberi masukan kepada orang di atas kita. Santri memberi masukan, no yai, boleh. Karena yai itu ya manusia biasa, tidak mengerti segalanya. Enggak. Nek kapan sungkan gak memberi masukan, itu salah. Nah, bagaimana senior-senior sahabat, bahkan termasuk waktu itu ono tokoh munafik sing dijaga Nabi musyawarah jeneng Abdullah bin Ubay bin Salul iku mau. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul iku mau memberikan masukan kepada Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi bertahan di Madinah. Kalau musuh masuk, maka yang laki-laki ku memerangi berhadapan-hadapan, kemudian sing wedok-wedok iku iso memanah dari arah yang lain. Jadi nek kapan wong kafir mau mlebu Madinah, maka sing wong lanang-lanang iki menghadapi mungsuh mau dengan berhadapan-hadapan, sementara dibantu oleh perempuan-perempuan itu mau dengan memanah atau arek cilik dengan nyawat ambek watu menurut pendapat itu. Nah, tapi nang kono ono beberapa orang khususnya pemuda-pemuda sing gak melok perang Badar. Jadi perjuangan itu kan bagi mereka sahabat itu kan satu keutamaan. Mereka itu getun nih sampai ono perjuangan sing gak melok. Masuk ono beberapa orang itu sing gak melok perang Badar. Maka ketika iki ono mungsuh teko, ketepaan iki. Maka orang-orang itu mau sing gak melok perang Badar mau usul nang Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi metu teko Madinah menyongsong orang-orang kafir iku mau. Wis. Kanjeng Nabi itu sebenarnya condong nangani pendapat sing mengatakan bahwa nok Madinah gak usah metu, Kanjeng Nabi condong nang ngono. Tapi Kanjeng Nabi melihat iki mau arek enom sing kamel perang Badar, makanya Kanjeng Nabi cara Jawa ngomong arek enom-enom iku. Wis akhirnya Kanjeng Nabi mlebu omah, kemudian Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi memakai baju besi. Kanjeng Nabi memakai baju besi. Iki ya pelajaran. Kanjeng Nabi memakai baju besi apa kon kira Kanjeng Nabi wedi mati? Iku
tawakal ngene jero ati. Alaiku memakai baju itu syariat. Syariat itu mengatakan kita itu diperintah menghindari hal-hal yang membahayakan. Itu syariat. Ya hakikate sehingga mati ya Gusti Allah. Itu hakikat. Syariat manusia itu diperintah untuk menjauhi bahaya. Nah, termasuk maskeran itu. Ya kan? Mati itu Gusti Allah. Nah, maskeran, itu syariat ngono, syariat kesehatan. Tapi ono sing maskeran itu menghindari timbangan dikongkon push up. Ayo maskeran itu gak boleh wedi corona gak timbangan dikongkon push up utawa timbangan bayar 150.000. Gak apa-apa nggih, Mas. Wong masker itu barang yo kata ganti. Nggih. Masker sampean pirang dino ganti umpay. Oh, apa to yo sehat, yo gak sehat padha ae. Ini maskeran cek sehat, gak kena corona, tapi yo gak sehat ngumpulan dino gak diubah. Hasilnya maskeran ini hasilnya apa ya? Hasilnya mau timbangan ini ketangkep satpol PP maskeran aja. Jadi cek sehat, ini cek sehat juga ya bendino ganti masker ini masker medis juga bendino ganti jadi bukan masker turunnya digawe wis sampo abab. Wis kembali lagi. Hari Kanjeng Nabi memakai baju besi. Kemudian, nah sahabat itu sing maksa usul nang Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi keluar dari Madinah dan menyongsong itu sahabat mau ketut. Apa awak dhewe kok mungsu-mungsu Kanjeng Nabi ngono? Kanjeng Nabi lho. Apa-apa ana wahyu. Awak dhewe kok mungsu-mungsu ngono lha apa? Akhirnya sahabat sing usul mau matur nang Kanjeng Nabi pun Kanjeng Nabi terserah panjenengan mawon kula manut teng Madinah nggih monggo medal nggih nderekaken jadi mang sing usul jalur medhik. Terus dia jawab Kanjeng Nabi la yang bagi li nabiyyin ay yalbasa la'matahu fa yadahu hatta yuqatila. Jadi nih Kanjeng Nabi nggak boleh, nggak prayoga seorang nabi nek wis memakai baju besi kok kemudian dideleh maneh kasih perang itu wis gak pantes jadi kan. Gak pantes seorang nabi wis nggawe klambi besi kok didekek maneh kasih budal wis gak usum nabi model ngono. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi dan 1.000 pasukan, sing ngarani iki 950, ada yang mengatakan 750 pasukan itu kemudian berangkat ke Uhud dan di Uhud ikulah Kanjeng Nabi noto pasukan sing jadi iki wa idh ghadawta min ahlika tubawil mu'minina dan ila akhir ayat adalah menerangkan ketika Kanjeng Nabi noto pasukan-pasukan di antara sing noto Kanjeng Nabi adalah pasukan pemanah karena Kanjeng Nabi diletakkan di atas gunung untuk melindungi pasukan yang di bawah dan dipesan oleh Kanjeng Nabi supaya jangan meninggalkan pos itu baik sing nok niso iku dalam keadaan kalah utawa menang wis gak usah ngali teko pos iku mau sing ditunjuk. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.